langkah diplomasi dan juga langkah hukum atau politik untuk mencapai vaksin ini. Dan itu sudah dilakukan sebetulnya dari bulan Maret, mungkin tidak dibuka secara publik, tapi makin kelihatan ketika bulan Mei, Juni, Agustus, sampai akhirnya Bu Menlu bersama dengan juga Menkes dan juga Menteri BUMN itu melakukan kunjungan ke berbagai negara, antara lain ke Cina, lalu ke UEA, PEA, Persatuan Emirat Arab, lalu juga ke London untuk mencari vaksin, sehingga akhirnya kita mendapatkan beberapa vaksin yang sudah disuntikan. Mungkin ke sebagian kita, misalnya kayak saya karena PNS mendapatkan vaksin Sinovac, dan juga mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga sudah ada yang mendapatkan vaksin tersebut. Saya coba akan cepat, berarti ada isu-isu yang akan kita lihat, tetapi kalau kita hari ini akan fokus ke isu legal saja, banyak faktor sebetulnya terkait dengan isu vaksin ini, ataupun misalnya dengan COVID-19, yang paling agak mengkhawatirkan adalah faktor teknologi, karena kita running of time, berlarian, berkejaran dengan mutasi varian COVID-19. Ada yang kita dengar varian Afrika Selatan, varian Inggris, mutasi Brazil, mutasi New York, mutasi California, dan juga ada mutasi ganda India. Kita berkejaran karena ada anggapan atau ada sebagian penelitian mengatakan mungkin saja efikasi daripada vaksin yang ada saat ini akan mengalami penurunan kalau dihadapkan dengan mutasi-mutasi vaksin tersebut. Misalnya dengan vaksin Afrika Selatan, karena Pfizer dan Moderna itu kemungkinan akan turun, apalagi untuk vaksin-vaksin yang lainnya kemungkinan juga akan lebih turun lagi. Dan masalah yang lain adalah adanya kelangkaan bahan baku, yang kalau kita kaji lebih lanjut, bahan baku vaksin itu sendiri sebetulnya bukan hanya embrio vaksinnya dalam arti cairan vaksinnya, tetapi juga terkait dengan packagingnya, terkait dengan alat-alat untuk membuat si vaksin ini. Kalau saya tidak salah, saya dengar ada beberapa plastik yang dibutuhkan, plastik besar begitu untuk menginkubasi vaksin ini, untuk menumbuhkan vaksin ini, dan ini plastiknya sangat langka dan sedikit perusahaan yang membuat plastik untuk menginkubasi virus. Oleh karena itu, kita juga melihat dalam beberapa waktu lalu ketika bulan Maret atau bulan April ada kelangkaan obat, misalnya contohnya adalah obat-obat remdesivir, ataupun obat Avigan, ataupun obat kloroquine yang lainnya juga itu sangat langka. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya nanti bisa baca saja PPT saya ini, ada masalah baik itu di faktor teknologi, faktor politik, apalagi kita lihat dengan kebijakan Trump, kebijakan dalam negerinya Presiden Brazil, kebijakan Presiden Tanzania yang banyak dikritik, lalu kebijakan Uni Eropa yang kalau menurut saya pribadi sangat terlambat, sangat disayangkan. Ternyata Uni Eropa itu tidak terlalu siap dibandingkan dengan Amerika ataupun Inggris, dan sangat tertinggal vaksinasinya dibandingkan negara-negara maju. Kecuali misalnya Australia, Jepang, dan Korea Selatan, mereka juga agak lambat karena mungkin pertimbangan-pertimbangan tertentu. Lalu juga kita melihat Perancis bahkan agak aneh, negara maju tapi ternyata tidak punya pabrik vaksin COVID. Dan ada juga isu geopolitik bahwa isu vaksin ini menjadi isu vaccines diplomacy. Vaksin itu menjadi tools of diplomacy, menjadikan alat untuk bargaining game di dalam political interest-nya. Misalnya seperti Cina, India, Rusia, dan seterusnya, itu juga penuh dengan elemen-elemen politik di dalamnya. Lalu kita kenal juga yang namanya vaccine nationalism, di mana negara-negara menganggap bahwa we have to take care our citizens dulu, our population dulu, kita harus menangani dulu negara nasional dulu, baru kita mengurusi negara-negara lain ataupun internasional. Jadi ada agak apa ya, istilah bahasa awamnya mungkin ego. Sebetulnya bukan bahasa ilmiah kali ya, tetapi di dalam ilmu politik itu disebut dengan pendekatan realis, bahwa kita harus mementingkan kepentingan nasional dulu dibandingkan kepentingan negara lain. Dan di dalam faktor ekonomi juga, kalau Bapak dan Ibu sekalian yang tertarik dengan kajian ekonomi, sebetulnya ini adalah ilmu-ilmu yang menarik karena ada limited global supply chain untuk
vaksin dan bahan bakunya, juga termasuk ada beberapa ekspor restriksi. Misalnya adalah vaksin AstraZeneca itu dilarang untuk diekspor oleh pemerintah India. Jadi pemerintah India sekitar seminggu ini melarang adanya ekspor yang tadinya kita harapkan agar India ini menjadi hub atau menjadi mega factory produksi vaksin, tapi ternyata malah melarang, pemerintahnya melarang untuk diekspor karena memang untuk kebutuhan di dalam negerinya. Dan ini membuat panik semua orang, termasuk juga pemerintah kita, karena tadinya kita harapkan ada beberapa vaksin AstraZeneca yang akan mendapatkan sekitar 50 juta plus 50 juta, ada 100 juta dosis vaksin yang kita harapkan dari AstraZeneca, tetapi kenyataannya kita baru terima 1,1 juta dosis. Dari 100 juta dosis malah kita bisa mendapatkan baru 1,1 juta. Dan kita tidak tahu apakah nanti sampai tahun ini, akhir tahun ini bisa mendapatkan vaksin AstraZeneca lagi atau tidak. Jadi banyak sekali isu kompleks isu vaksin ini, dan Kementerian Luar Negeri harus melihat semuanya secara utuh, secara terpadu, sehingga bisa membuat suatu judgement untuk mengambil keputusan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan ini tadi saya sampaikan bahwa kompleks isunya. Pak Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri kita yang sebelumnya, itu pernah menyampaikan teori kompleksitas intervensi. Jadi ada interaksi antara faktor domestik dalam negeri dan faktor global. Bahwa diplomasi itu bukan ditentukan oleh faktor internasional saja, tidak, tetapi ditentukan juga oleh faktor domestik. Bahwa kegiatan diplomasi ataupun hubungan internasional itu sebetulnya banyak dipengaruhi oleh faktor domestik. Seperti tadi misalnya, bagaimana kita berhadapan dengan isu vaksin yang ternyata menjadi isu domestik. Amerika menjadi isu domestik, Brazil menjadi isu domestik, India tadinya berkomitmen untuk menyampaikan mengekspor banyak vaksin, ternyata malah menjadi isu domestik, mendapatkan tentangan. Dan saya dapat kabar terbaru juga Cina ada kemungkinan mendapatkan tekanan untuk mengurangi ekspornya ke luar negeri dan lebih fokus lagi ke dalam negerinya. Dan ini adalah isu-isu yang sangat kompleks, sehingga diplomasi itu harus dilihat dalam khususnya isu IPR. IPR itu kalau kami misalnya di kantor Kementerian Luar Negeri tidak akan bicara mengenai GATT saja atau WTO saja ataupun WIPO, tetapi akan bicara hukum nasionalnya bagaimana ya. Bagaimana sih hukum nasional mengenai IPR di suatu negara? Bagaimana IPR di India? Bagaimana IPR di Cina? Kalau kita mau mendapatkan vaksin ini atau kita mau mendapatkan obat ini misalnya, akan menjadi pertanyaan di dalam rapat, bagaimana sebetulnya ketentuan hukum Eropa atau ketentuan hukum India dengan Cina, sehingga kita bisa mendapatkan akses obat ataupun vaksin yang kita butuhkan. Dan posisi dasar sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa nobody is safe until everyone is safe. Tidak ada seorang pun yang aman kalau tidak ada seorang pun yang aman. Jadi harus aman semuanya. Dan tidak boleh ada yang ditinggalkan di belakang. Tapi ini ide. Kenyataannya, kenyataan politiknya itu berbeda. Kita lihat bahwa yang tadinya kita bilang bahwa vaccines is a global good, tapi kenyataannya dimonopoli dengan berbagai pertimbangan. Yang ada saat ini adalah kepentingan nasional. Banyak negara pemproduksi vaksin tidak mau mengeluarkan vaksinnya karena ada tekanan-tekanan dan kepentingan di dalam negerinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman para mahasiswa ini kan ada beberapa yang muda ya, mungkin umurnya masih 20 tahun, 21 tahun. Bapak dan Ibu, teman-teman ini kan menjadi pemegang estafet masa depan kita nih. Pertanyaannya, what next for the 20 years? Apakah kita siap untuk mendapatkan pandemi yang berikut seperti ini lagi atau getting worse? Mungkin kalau ya kayak saya udah di atas 40 misalnya begitu, ya 10 tahun lagi mungkin atau 20 tahun lagi saya nggak terlalu banyak inilah. Tapi kalau teman-teman yang masih umurnya 20-21 tahun, tolong perhatikan isu ini. Ini bukan hanya isu di dalam kelas ataupun pelajaran kuliah umum, tetapi ini adalah hidup Bapak dan Ibu, teman-teman semua
apakah kita siap 10 tahun dan 20 tahun lagi. Karena Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang muda-muda akan menjadi pengambil keputusan kita nanti masa depan pemerintah Indonesia dan negara Indonesia. Nah, sekarang saya akan masuk dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Ada dasar hukum yang menjadi patokan pemerintah Indonesia dalam hal ini melakukan vaksinasi, tetapi saya akan fokus kepada kewenangan Menteri Luar Negeri dan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Luar Negeri. Di sini ada Kepres 7 2020, ada Kepres 18 tahun 2020, ada Kepres 82 dan seterusnya. Bapak Ibu nanti bisa baca. Intinya adalah Menteri Luar Negeri itu merupakan anggota pelaksana harian pengembangan vaksin. Pengembangan vaksin ya, tolong di-highlight. Jadi anggota pengembangan vaksin. Lalu yang kedua juga adalah anggota Komite Penanganan COVID-19. Dan Kementerian Luar Negeri juga, khususnya Menteri Luar Negeri, itu adalah chair untuk CEPI. Jadi ada forum internasional untuk mendistribusikan vaksin. Dan Ibu Menlu merupakan salah satu chair, ketua forum ini yang akan menentukan distribusi vaksin itu kemana saja. Dan ini ada komitmen 20% untuk populasi itu gratis. Jadi misalnya CEPI memberikan vaksin gratis kepada Indonesia sebanyak 20% populasi. Tetapi itu cita-cita ya. Kenyataannya ketika India melakukan ekspor restriction, justru vaksin yang tadinya mau disalurkan oleh WHO, CEPI, itu malah terhambat. Jadi 1,1 juta vaksin itu kita dapatkan dari WHO, dari yang tadinya sekitar 11 juta, 12 juta, cuman 1,1. Dan ketika kita bertanya kepada perusahaan AstraZeneca secara langsung karena ada kontrak bilateral, kita tanya lagi apakah komitmen 50 juta itu bisa didapatkan, mereka katakan tidak bisa janji. Pertanyaannya apakah mereka wan prestasi atau tidak? Kalau saya pribadi tidak bisa dikatakan mereka wan prestasi karena memang dari kontrak, kebetulan waktu itu saya juga tim perumus ataupun negosiator untuk yang kontrak AstraZeneca, tidak ada klausula janji. Jadi di kontrak pengadaan vaksin dengan banyak perusahaan itu bukan merupakan perikatan janji dengan batas waktu. Tidak ada janji bahwa jumlahnya segini, 50 juta, 100 juta dosis akan disampaikan pada tahun segini, bulan segini, itu nggak ada. Jadi memang sangat loose dan terbuka untuk jangka waktu sampai sekitar 2 tahun, 3 tahun. Jadi inilah kesulitan kita bahwa tadinya kita ingin mengharapkan vaksin sebanyak-banyaknya, tetapi juga ketika kita melakukan negosiasi, tidak ada perusahaan vaksin yang mampu memberikan janji bahwa ada term, ada waktu tertentu yang akan diberikan untuk distribusi vaksin. Bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober. Tidak ada, mereka tidak berani. Lalu, ketika kita berhadapan dengan kenyataan yang seperti ini, maka kita akan melakukan mesin diplomasi. Bahasa Bu Menlu adalah vaccine will becoming a game changer. Dan mesin diplomasi itu harus diaktifkan sejak bulan Maret tahun lalu, itu langsung diaktifkan. Kita melakukan pendekatan di dalam negeri dan di luar negeri. Bilateralnya adalah kita melakukan pendekatan dengan Tokyo, Seoul, Beijing, London, Washington, dan banyak ibu kota pemerintah negara yang langsung kita kontak melalui KBRI ataupun juga KJRI kita. Dan juga kita tentunya langsung kontak WHO, dan termasuk juga UNICEF, ini kita punya MOU kerjasama untuk pengadaan vaksin. Tetapi yang dimaksud dengan diplomasi vaksin ini bukan saja jual beli vaksin dapat buat disampaikan ke Indonesia untuk disuntikan kepada penduduk Indonesia. Tetapi yang akan kita lihat dalam konteks IPR adalah global norms, bagaimana norma global, bagaimana hukum internasional akan kita arahkan melalui mekanisme kekayaan intelektual sehingga kita nanti bisa mendapatkan vaksin. Dan ini adalah isu menarik yang mungkin bisa menjadi tesis ataupun disertasi. Jadi intinya diplomasi vaksin itu bukan saja mengenai pengadaan vaksin, tetapi juga bagaimana kita memperoleh teknologi
memperoleh alih teknologi, pengetahuan, dan kerjasama ke depan. Karena 10 tahun, 20 tahun ke depan kemungkinan akan terjadi lagi. Seperti saya tadi bilang, flu burung saya tangani 2007. Kalau saya tidak salah, Mas Adrianus itu menangani di Jenewa tahun 2008-2009. Jadi sekitar 11-12 tahun yang lalu dari flu burung berubah menjadi SARS, lalu berubah MERS, lalu berubah menjadi COVID. Dalam waktu sekitar 1 dekade, 10 tahun saja sudah terjadi evolusi, bukan evolusi ya, revolusi. Karena ternyata dalam waktu 2 tahun, 3 tahun itu virus ini berkembang terus dan berkembang terus menjadi apa yang ada kita sekarang. Dan yang isu utamanya adalah bagaimana norm setting. Norm setting itu bagaimana kita membuat atau mengarahkan hukum internasional khususnya mengenai IPR. Kalau Bapak dan Ibu sekalian sering mendengarkan di media massa ataupun baca di media sosial, ada beberapa daftar obat yang sudah kita tetapkan oleh Menteri Kesehatan, yaitu ada vaksin Bio Farma, vaksin merah putih, lalu vaksin AstraZeneca atau vaksin AstraZeneca yang dibuat oleh perusahaan AstraZeneca, lalu juga ada Sinovac, lalu ada vaksin Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Dan pada perkembangan terakhir, ini dulu tahu sekitar bulan-bulan November atau Desember 2020, itu kita hanya punya sekitar 6 bayangan kita ya, di pikiran kita itu cuma ada 6 vaksin, tapi ternyata berkembang terus, dan bahkan kita akan membagi 2 vaksinasi. Vaksin itu ada masuk vaksin program pemerintah, lalu yang kedua ada vaksin program gotong royong. Vaksin pemerintah ini gratis, tapi kalau vaksin gotong royong itu vaksin berbayar. Jadi nanti ada kerjasama dengan Kadin dan juga beberapa perusahaan yang akan membeli vaksin, misalnya Bio Farma akan membeli vaksin dari sudah ditentukan yaitu Sputnik dan juga dan CanSino. Jadi akan ada 3 vaksin yang akan dipakai untuk masyarakat umum di luar program pemerintah. Saya dengar juga Moderna juga nanti akan masuk ke dalam vaksin gotong royong. Dan ini akan berkembang terus, nanti akan Bapak dan Ibu lihat bahwa daftar vaksin ini akan banyak. Dan terus seiring dengan vaksin yang sudah close dengan fase tahap 3. Saya percaya teman-teman mengerti ya, teman-teman yang mahasiswa S1 misalnya, apa sih disebut dengan fase 1, fase 2, fase 3, klinik 1, 2, dan 3. Intinya adalah vaksin itu aman kalau sudah masuk ke clinical test tahap 3. Dan jumlahnya akan banyak terus. Mungkin masih ingat tadi paparan saya sebelumnya ada grafik perkembangan jumlah vaksin yang telah lolos tahap 3. Dan kenapa kita akan bertambah terus vaksinnya? Karena kita tidak tahu mana yang akan diembargo. Jadi ini vaksin akan rebutan dan kerjasamanya ini akan sangat intens. Misalnya kerjasama Sinovac itu kan dilakukan tahap klinis ketiganya itu di Bandung. Lalu saat ini juga di Bandung dan di Jakarta itu sudah dilakukan clinical test 3 untuk vaksin Anhui. Vaksin Anhui. Saya tidak tahu apakah teman-teman ada yang ikutan untuk uji klinis ini atau tidak. Ini adalah contoh-contoh kerjasama yang sudah kita lakukan. Saya akan coba skip. Lalu ini adalah program nasional mengenai 2 tadi saya sampaikan, ada 2 program pemerintah yang gratis dan juga proyong. Dan isu yang menarik adalah ketika kita bicara vaksin, saya akan masuk ke isu IPR-nya, yaitu isu clinical data test, karena data ini bersifat rahasia, dan di sini ada isu mengenai emergency use authorization. Kalau yang sudah pernah membaca misalnya pasal 39 TRIPS, itu disebut bahwa clinical data itu, bahasa mudahnya saya sampaikan, harus dilindungi. Ada perlindungan data exclusivity menurut pasal 39. Tetapi ketika misalnya Indonesia butuh data, hey Brazil, berapa persen sih efikasinya Sinovac di Brazil? Chile, berapa persen data efikasinya di Chile? Kan ketika kita bertanya, Badan POM Indonesia bertanya kepada Badan POM di negara lain, akan terjadi hambatan hukum karena dilindungi oleh pasal 39. Brazil dengan Chile itu tidak boleh sembarangan men-sharing datanya, data klinis itu kepada Indonesia.
Begitu juga vice versa, Indonesia tidak sembarangan bisa semudah itu menyampaikan kepada pihak ketiga mengenai data klinis Sinovac yang dilakukan di Bandung ataupun Anhui yang sekarang sedang dilakukan di Bandung dan Jakarta. Dan ada paper yang menarik yang disampaikan oleh wartawan Kompas bahwa Indonesia ketika tahun baru lalu ternyata adalah negara yang sangat beruntung telah mendapatkan vaksin. Walaupun efikasinya tidak terlalu tinggi, tetapi lebih baik ada vaksin daripada tidak ada vaksin sama sekali. Dan menurut penelitian dari Johns Hopkins Bloomberg, akan mungkin prediksinya ya, mungkin akan hanya tersedia 2,2 miliar paket dosis untuk 6 miliar lebih. Kalau mungkin sekarang sudah 6,5 miliar, berarti ada sekitar 4-5 miliar penduduk dunia yang tidak mendapatkan vaksin. Dan ini sangat menyedihkan karena satu negara saja tidak aman dengan adanya globalisasi dan perpindahan penduduk dan juga barang, tentu vaksin itu kan bisa berpindah bukan hanya saja dari orang, tetapi juga dari barang, dari paket misalnya, itu akan mengancam keamanan internasional. Dan saya akan tambahkan sedikit karena saya tadi banyak menyinggung mengenai akses vaksin tersebut. Lalu bagaimana dengan obat? Walaupun judulnya adalah mengenai vaksin, tapi saya sedikit mau bicara mengenai obat. Sampai saat ini belum ada obat yang manjur, walaupun sudah ada beberapa obat yang katanya bisa digunakan, dan ini adalah obat-obat lama. Maksudnya obat-obat lama adalah obat-obat yang sebetulnya bukan untuk vaksin, tidak untuk COVID-19. Jadi ada isu yang menarik dan sering digunakan di kalangan para pakar, misalnya kayak Bu Katarina dan Pak Zamal, pasti mengenai second use of drugs ataupun repurposing drug, penggunaan obat untuk yang kedua. Jadi misalnya ivermectin atau topofekam ataupun misalnya remdesivir, favipiravir, dan semua obat yang ada saat ini itu sebetulnya bukan obat untuk COVID, tetapi di-repurpose, diubah penggunaannya untuk penanganan COVID. Nah, ini menjadi masalah hukum karena dengan adanya penggunaan misalnya kayak remdesivir. Remdesivir ini awalnya adalah untuk obat Ebola. Tapi ternyata ketika dilakukan penelitian di Amerika, itu kemungkinan bisa bagus untuk penanganan COVID. Lalu remdesivir mengajukan pendaftaran ke US FDA, Badan POM-nya Amerika, sebagai orphan drug, artinya obat langka. Dia ingin mendapatkan perlindungan yang sangat kuat melalui sistem IPR, melalui sistem kekayaan intelektual di Amerika. Dan ini sangat diprotes. Remdesivir tidak mengajukan perpanjangan paten memang, tetapi mengajukan isu orphan drugs. Semoga teman-teman bisa mengerti ya apa yang disebut dengan orphan drugs, apa yang disebut dengan repurposing drugs. Nanti silakan tanya kepada Bapak dan Ibu para pengajar di IPR. Yang intinya saya mau cepat adalah bahwa obat yang sudah ada saat ini ada dua jenis tentunya, obat paten dengan obat generik. Yang obat generik kemungkinan akan sulit untuk dilakukan pendaftaran patennya lagi. Walaupun ada yang coba-coba, misalnya kayak perundingan di WIPO ataupun di WTO itu ada proposal. Bahkan nanti kalau saya jelaskan di dalam pembahasan kita minggu depan mengenai perundingan perdagangan internasional, di dalam FTA negotiation, di dalam perundingan perdagangan internasional, negara maju Amerika, Uni Eropa, Swiss, dengan yang lain-lain selalu mengajukan usulan perpanjangan masa paten. Jadi patennya itu diperpanjang supaya nanti monopolinya diperkuat. Misalnya remdesivir. Remdesivir ini patennya masih ada, terdaftar di Indonesia, dan mereka di dalam negosiasi FTA dengan Indonesia pernah menyampaikan, Uni Eropa misalnya mengatakan meminta agar masa perlindungan paten itu diperpanjang. Kalau masa perlindungan paten diperpanjang, artinya obat generik akan lama dikeluarkan, dan itu akan mengalami kesulitan bagi kita dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, akan mengalami kesulitan kita karena akan terjadi kelangkaan obat dan monopoli obat. Dan jadi pertanyaan, karena ini juga adalah isu kajiannya Dr. Katarina misalnya mengenai
lisensi wajib dengan pelaksanaan paten, nanti silakan di dalam sesi tanya jawab kita bahas lebih lanjut. Apakah Indonesia akan melakukan lisensi wajib atau pelaksanaan paten untuk obat-obat misalnya remdesivir dan favipiravir? Nanti itu kita akan bahas lebih lanjut ya dalam sesi tanya jawab. Nanti ingatkan saya saja. Lalu mengenai isu IPR ini juga yang menarik adalah poin C, bagaimana kita bisa membalance hak exclusive rights untuk mencegah monopoli. Memang balancing hak eksklusif ini sudah ada, misalnya di dalam TRIPS ataupun dalam TRIPS pasal 31 ataupun di dalam Doha Declaration Doha Declaration dan juga amandemen TRIPS. Tetapi ternyata bisa saya sampaikan bahwa sampai saat ini yang memanfaatkan penggunaan pasal 31 khususnya untuk government use atau compulsory license itu hanya Rusia. Rusia melakukan compulsory license untuk obat remdesivir. Tetapi itu mungkin karena alasan politik ya, karena kondisi Rusia dengan Amerika yang tidak begitu baik, sehingga akses obat Rusia susah untuk mendapatkan remdesivir. Remdesivir ini adalah obat produknya Gilead dari Amerika, sehingga akhirnya mungkin mereka melakukan government use atau compulsory license. Saya harus cek lagi apakah mereka melakukan lisensi wajib atau government use. Dan kita akan lihat di dalam perdebatan kalau teman-teman melakukan riset di WTO misalnya di dalam pembahasan, banyak LSM dan juga NGO mengatakan bahwa TRIPS, Doha Declaration dan juga amandemennya itu ternyata dianggap tidak mencukupi untuk penanganan COVID-19. Jadi banyak yang mengalami kecewaan, bahkan mereka mengatakan hukum IPR internasional saat ini ternyata tidak bisa menangani isu COVID-19. Dan ini adalah contoh, kalau teman-teman bisa lihat di depan, AstraZeneca itu memang melakukan voluntary license, dia memberikan lisensi untuk diproduksi di beberapa negara. Contohnya adalah India ataupun Korea. Tetapi saya juga agak aneh ya, kenapa India, kenapa AstraZeneca yang katanya niatnya adalah untuk mendistribusikan vaksin murah dan tidak mengambil keuntungan, justru malah hanya melisensi kepada sedikit negara, yaitu India dengan Korea. Ketika India mengalami lonjakan pasien COVID-19, yang kita lihat adalah AstraZeneca tidak bisa mengekspor vaksinnya. Begitu juga mungkin Korea. Kalau Korea embargo, kalau India embargo, lalu untuk apa kita punya AstraZeneca dengan kerjasama dengan Oxford University-nya? Sehingga ada Lena, ini teman saya waktu perundingan dari India, dia mengatakan bahwa ini monopoli ini emang kurang ajar nih. Maaf saya sampaikan begini ya bahasanya, bahwa bahkan dia sendiri juga mengalami kecewaan dengan apa yang dilakukan oleh AstraZeneca, Oxford University, dengan monopoli hanya melakukan lisensi hanya ke beberapa negara. Ini yang kedua adalah remdesivir mendaftarkan sebagai orphan drugs. Bulan Maret 2020 ternyata Badan POM-nya Amerika mengabulkan status pendaftaran orphan drug. Tapi tiba-tiba diprotes oleh 34 jaksa agung negara bagian. Dan mereka malah mengusulkan mengaktifasi Bayh-Dole Law. Jadi ini adalah semacam bola provision menurut pasal 167 Undang-Undang Paten. Nanti silakan teman-teman tanya lagi ke Bu Katarina, apa sih Bu yang disebut dengan bola provision, apa yang disebut dengan Bayh-Dole Law ini. Tapi ternyata perkembangannya di Amerika sendiri sampai saat ini sudah 40 tahun tidak pernah melakukan yang disebut dengan bola provision diaktifkan. Dan ini ternyata menjadi isu di dalam negerinya Amerika Serikat. Dan ini bukan saja isu remdesivir, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi isu nasional adalah contohnya masker N95. Gubernur Kentucky waktu tahun 2020 itu sebetulnya sudah mengatakan, pemerintah Indonesia, Trump, tolong dilakukan lisensi wajib untuk masker N95. Karena masker N95 itu sangat penting dan harus digunakan oleh warga negara Amerika, tapi ternyata Trump tidak mengabulkan.
pemerintah Amerika tidak mengabulkan permintaan gubernur Kentucky tersebut. Akhirnya N95 bahkan di Amerika sendiri masih barang langka, apalagi di Indonesia, sehingga peruntukannya hanya dianjurkan untuk perawat ataupun petugas kesehatan saja. Dan yang menarik adalah butir ketiga, sebetulnya kita sudah minta Remdesivir untuk melakukan voluntary license untuk membuat pabrik di Indonesia. Saya bisa sampaikan ini di depan Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, dan ini bukan rahasia lagi, bahwa Indonesia sudah minta tapi ditolak oleh pihak Gilead. Kebetulan saya waktu itu yang memimpin perundingannya, dan saya sampaikan kami kecewa kenapa malah Anda memberikan kepada India dan Pakistan, tidak ada pabrik Remdesivir di Asia Tenggara. Oke lah, kalau misalnya tidak diberikan di Indonesia, tapi tolonglah diberikan di Asia Timur. Ternyata Asia Timur tidak ada yang membuat yang menjadi tempat untuk produksi Remdesivir ini. Menjadi pertanyaan adalah kalau misalnya ada embargo di India, dan memang ternyata sekitar 3 hari lalu, kalau saya tidak salah 3 hari atau 2 hari lalu, pemerintah India melakukan embargo. Obat Remdesivir tidak boleh diekspor ke luar negeri. Benar, saya sampaikan, I have told you, Anda berikan pada India, dan sekarang mereka embargo, semua negara teriak bagaimana untuk mendapatkan akses obat Remdesivir. Ini adalah isu-isu menarik ya. Jadi ternyata isu IPR, hukum kekayaan intelektual, ketika kita lihat satu persatu, pasal per pasal normanya, ketika kita akan gunakan ke dalam dunia nyata, ternyata terhambat dengan aspek politik yang sangat kuat, bukan saja politik internasional, tetapi juga politik domestik dalam negerinya. Dan ada beberapa usulan, udahlah kalau kayak begitu kita coba think out of the box, keluar cara berpikirnya, cari temuan-temuan baru, bagaimana kita bisa mendapatkan akses vaksin ataupun obat. Lalu ada usulan dibuatlah patent pool, ini oleh Costa Rica, Presiden Costa Rica, lalu juga ada yang disebut dengan WHO, Solidarity Call to Action, dan ada usulan waiver of IPR, dan banyak usulan lagi, termasuk Joseph Stiglitz, penerima Nobel dengan beberapa rekannya, mengusulkan reformasi sistem paten global. Kalau kita bicara secara filosofi sedikit, pendekatan Joseph Stiglitz ini kan tidak, beliau ini tidak in favor, tidak terlalu suka dengan liberalisme. Joseph Stiglitz ini pendekatan filosofi ekonominya kan melihat juga peran negara, kembali ke negara. Nah, menurut Joseph Stiglitz, sistem paten global yang ada sekarang ini malah membuat monopoli dan mengakibatkan ancaman global. Sehingga dia mengusulkan ada reformasi sistem paten internasional. Lalu ada juga usulan untuk me-waive, ini dari India dan waiver of IPR. Waiver of IPR ini diusulkan oleh Afrika Selatan dan juga India. Mereka, dua negara ini mengusulkan agar pasal-pasal tertentu di dalam TRIPS itu di-freeze, dinonaktifkan, sehingga IPR itu tidak menghambat akses negara untuk obat, vaksin, dan juga alat kesehatan. Jadi ada 3, vaksin, obat, dan alat kesehatan. Kalau IPR-nya di-freeze, hukumnya di-freeze, maka yang berlaku adalah kebutuhan negara masing-masing. Tapi ini perdebatan yang sangat hebat sekali, dan nanti saya akan coba cepat lagi ke bawah karena ada khusus mengenai proposal waiver of IPR. Dan yang paling terakhir adalah pembentukan Treaty on Pandemic Preparedness Response. Ini diusulkan oleh joint letter Boris, Perdana Menteri Boris, Macron dari Prancis, dan juga Merkel, mengusulkan ada perjanjian internasional mengenai respon persiapan atau menghadapi pandemik berikutnya. Kita tidak tahu ya apakah ini akan menjadi lip service atau tidak, kita akan lihat ke depan. Tetapi dari segi akademis ini akan menjadi menarik karena ini merupakan suatu proses norm setting, pembuatan hukum internasional yang mungkin tidak melalui mekanisme kodifikasi, tetapi melalui pembentukan hukum baru. Nah, pasti di dalamnya ini akan ada isu IPR. Saya tidak tahu perkembangan ke depannya seperti apa. Apakah nanti akan ada pasal misalnya ketika terjadi pandemik maka ketentuan TRIPS di-waive semuanya. Kita tidak tahu ya, karena ini sendiri juga jadi perdebatan.
Dan yang menarik lagi adalah WIPO sebagai organisasi internasional mengenai penanganan kekayaan intelektual, ternyata sampai saat ini tidak punya proposal khusus atau pembahasan khusus mengenai COVID-19. Sangat disayangkan. Tetapi ini merupakan cerminan apa yang terjadi di dalam dunia politik, bahwa status quo monopoli kekayaan intelektual khususnya paten itu sangat kuat, sehingga WIPO aja tidak bergerak sama sekali untuk yang COVID-19. Jadi pembahasannya sampai saat ini banyak dilakukan di WHO dan bukan di WIPO. Ini adalah contoh beberapa usulan di WHO. Seperti tadi saya sampaikan, banyak sekali usulan-usulan di WHO. Kalau kita lihat di sini ada usulan WHO Solidarity Call to Action 2020. Dan saya kutip di sini ada usulan Voluntary Non-Enforcement of International Intellectual Property Rights. Jadi ada voluntary untuk tidak melakukan penegakan hukum kekayaan intelektual secara sukarela. Tetapi kalau kita baca, kalau orang hukum baca, maksudnya voluntary non-enforcement of intellectual property rights itu apa ya? Apakah serta-merta tidak akan melakukan tindakan hukum pidana dan perdata kalau ada pelanggaran, atau seperti apa? Tetapi juga kalau kita lihat di dalam butir-butirnya yang lain, memang dirujuk kekayaan intelektual, tetapi tidak tegas dan jelas sebetulnya bagaimana posisi kekayaan intelektual ini. Menjadi pertanyaan adalah, apakah kata-kata voluntary non-enforcement of intellectual property rights itu artinya, ya udahlah, tidak usah lagi dilihat kekayaan intelektual, lakukan aja sesuka dan sesuai dengan kebutuhan. Kalau masker N95 memang dibutuhkan, udah dibuat saja masker N95 abal-abal, palsu, tapi tentu dengan standar tertentu ya, karena misalnya di Jerman dan juga Austria itu mereka sudah melakukan produksi untuk N95 dan kalau saya tidak salah KN95, masker KN95 itu sudah didistribusi dengan harga murah di Jerman dan juga Austria. Tentunya ini ada mekanisme aspek IPR-nya sehingga mereka bisa memproduksi barang-barang produk itu ya. Dan kalau kita lihat lagi di dalam WHO COVID-19 response itu ada rujukan dalam dokumen WHA 73.1, nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa lakukan riset sendiri, ada disebut rujukannya, katanya penanganan COVID-19 ini, saya langsung ke yang di bold, consistent with the provision of relevant international treaties, sesuai dengan ketentuan perjanjian internasional yang relevan, including the provision of TRIPS agreement and the flexibilities within Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health. Jadi WHO ternyata malah merujuk kepada TRIPS dan juga Doha Declaration. Padahal, saya tadi sudah sampaikan, TRIPS dengan Doha Declaration itu sampai saat ini ternyata hampir tidak berguna menangani COVID-19 ini. Tapi malah dirujuk oleh WHO. Jadi dengan kata lain, masyarakat internasional dalam konteks WHO itu tangannya terbelenggu oleh TRIPS dengan fleksibilitas Doha Declaration. Aspek hukum internasional yang kita punya, the power that we have, itu hanya sebatas TRIPS dengan fleksibilitas. Makanya Afrika Selatan dengan India katakan, udah tidak usah lagi bicara mengenai TRIPS, tidak usah lagi bicara mengenai fleksibilitas Doha Declaration. Di waive saja ketentuan-ketentuan TRIPS sehingga penanganan COVID itu bisa serta-merta tanpa terlalu dipusingkan dengan IPR, begitu ya bahasa singkatnya. Dan ini adalah contoh di depan Bapak Ibu, tulisan Stiglitz, dia mengatakan untuk menangani isu COVID dan juga isu IPR yang malah dilihat sebagai alat monopoli, dia mengusulkan the goal itu adalah to replace, untuk menggantikan a monopoly driven system with a one based on cooperation and shared knowledge. Jadi dia mengusulkan suatu sistem IPR baru. Yang kalau kita kaji lagi secara ilmiah, apa nih ya maksudnya Stiglitz? Sebetulnya Stiglitz juga tidak terlalu jelas kalau dikatakan it's time for a new approach. We need a new approach. Ya,
but what kind of new approach yang harus kita miliki? Stiglitz juga kayaknya belum nyampe ke sana ya, bentuk IPR apa yang dia harapkan gitu. Nah ini menjadi kajian menarik baik dari segi hukum, ekonomi ataupun mungkin dari segi filsafat. Ini adalah contoh, saya akan mulai agak detail mengenai waiver of IPR, usulannya Afrika Selatan. Saya punya waktu lagi atau tidak ya, Bu Katarina? Sebenarnya sudah lewat, Pak, tapi saya memang saya sudah sebutkan ke mahasiswa melalui chat, saya sayang untuk di-cut, tapi kalau bisa Bapak agak lebih cepat sedikit, begitu? Kalau yang banyak tulisannya nggak usah dibaca begitu ya, Pak, ya? Baik, Ibu. Baik. Oke, terima kasih, Pak. Ya, jadi ada usulan dari Afrika Selatan dengan juga India. Mereka menyampaikan usulan yang intinya adalah di-waive saja TRIPS ini, khususnya Section 1 Copyright and Related Rights, Section 4 dan Section 5 juga Section 7. Dan ternyata usulan dari Afrika Selatan dengan India ini ditolak oleh banyak negara, khususnya oleh negara-negara maju. Sampai hari ini memang sudah mendapatkan dukungan 100 negara, Indonesia itu mendukung, we support proposal itu, tapi kita bukan co-sponsor. Dan ini adalah pro dan cons perdebatan antara siapa yang mendukung dengan siapa yang menolak. Jadi nanti silakan saja dibaca lebih lanjut. Yang menolak tentu adalah kelompok-kelompok negara maju, yang pada intinya mereka mengatakan di isu itu bukan IPR. IPR itu tidak menghambat akses obat dan juga vaksin ataupun alat kesehatan. Tetapi isunya adalah mereka mengusulkan ada voluntary license. Dan juga mereka mengusulkan agar penanganan kerjasama itu dilakukan melalui WHO. Jadi mereka intinya mengharapkan agar IPR itu tetap as it is saja, tetapi kita melakukan kerjasama internasional misalnya melalui WHO. Tapi kenyataannya saya bisa katakan bahwa contoh India, AstraZeneca sudah berjanji akan menyampaikan vaksin melalui WHO CEPI, tapi ternyata ketika India mengembargo, tidak boleh melakukan ekspor, kita tidak bisa mendapatkan apapun. Jadi argumen negara-negara maju ini menurut saya masih bisa di-challenge. Kita bisa men-challenge satu persatu, dan yang menjadi persoalan adalah bagaimana posisi Indonesia. Dan ini kalau saya ditanya, memang kita harus melihat isu ini realistis. Kita harus melihat antara kenyataan dengan dunia ideal. Jadi harus di tengah, mencari jalan keluar di tengah. Dan nanti ini mungkin bisa minggu depan atau mungkin kalau mau misalnya sesi khusus bisa nanti konsultasi ke saya mengenai bagaimana diplomasi Indonesia, bagaimana sebaiknya Indonesia melakukan diplomasi dan mengambil posisi di dalam perundingan di WTO ini ya, proposal Afrika Selatan dengan India. Dan isu yang lain adalah diplomasi ke dalam. Kalau kita bicara terus keluar, beli obat, beli vaksin keluar, bagaimana dengan ke dalam? Nah, IPR harusnya juga membantu pengembangan industri obat nasional, industri farmasi, obat, dan alat kesehatan. Tetapi ini kritik saya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ternyata IPR, kekayaan intelektual property, ataupun hukum kekayaan intelektual itu tidak begitu terrefleksi di dalam program industri kesehatan nasional. Dan sebetulnya kalau kita bicara misalnya mengenai obat alam atau yang disebut dengan obat tradisional, obat modern asli Indonesia, itu kita bisa menggunakan instrumen yang disebut dengan indikasi asal, kalau IPR-nya ya, perlindungan indikasi asal, perlindungan sumber daya genetika, ataupun misalnya paten. Jadi kalau misalnya suatu produk obat jamu, itu bisa saja kita melakukan pendekatan melalui indikasi asal, atau perlindungan GRTKF, Genetic Resources Traditional Knowledge and Traditional Expression, atau kita misalkan menggunakan melalui paten. Tapi ini kayaknya sedang bergulir terus, dan ini menjadi isu yang bisa menarik untuk dilakukan skripsi, tesis, atau disertasi kali ya ke depan. Lalu saya sih sering kali bilang ke teman-teman, ya industri kesehatan nasional Indonesia tuh kurang vitamin apa? Kurang vitamin IPR. Ini adalah PR kita, bagaimana IPR itu dilihat sebagai alat untuk mengembangkan industri kesehatan. Diubah cara berpikirnya,
bukan IPR sebagai alat untuk menghambat industri kesehatan, tetapi bagaimana IPR menjadi alat untuk mengembangkan industri kesehatan nasional. Jadi kesimpulannya, diplomasi Indonesia so far menurut saya pribadi, bukan karena saya orang Kementerian Luar Negeri ya, tetapi Indonesia relatif cukup baik lah dibandingkan negara-negara lain yang belum memperoleh vaksin COVID-19. Di ASEAN itu kita salah satu yang tertinggi, mungkin prosentasinya kalah oleh Singapura. Lalu yang kedua adalah diplomasi itu bukan saja untuk memburu atau membeli atau mengimpor obat, vaksin ataupun alat kesehatan, tetapi juga menarik investasi karena Anhui, perusahaan vaksin, Anhui ini adalah perusahaan Cina yang biasa membuat vaksin meningitis untuk para jemaah haji. Itu melakukan investasi di Indonesia. Atau yang kedua tadi saya sampaikan mengenai Gilead. Kita minta agar Gilead membuat perusahaan remdesivir di Indonesia. Dan tentunya diplomasi adalah juga proses bagaimana kita mengarahkan hukum internasional, khususnya hukum kekayaan intelektual, agar sesuai dengan kepentingan nasional kita dalam penanganan COVID-19. Yang paling penting adalah IPR kita di Kementerian Luar Negeri itu sering mengatakan kepada kementerian-kementerian lain, look, IPR itu harus digunakan untuk kebutuhan pengembangan kekayaan intelektual. Dan ini menjadi PR. Dan kami di Kementerian Luar Negeri, saya sendiri pribadi, itu sangat mendorong agar ada kemandirian industri kesehatan menggunakan sistem kekayaan intelektual. Misalnya juga saat ini kan sedang direvisi rancangan undang-undang paten. Dan sebetulnya saat inilah kita untuk memperkuat sistem kekayaan intelektual kita agar mampu untuk menghadapi kemandirian industri kesehatan dan menghadapi pandemik mungkin 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Yang terakhir adalah bahwa proses multilateral itu memang harus terus kita kawal. Indonesia sebaiknya menjadi honest broker, menjadi mediator untuk mencapai kesepakatan internasional. Ini adalah momen yang sangat bagus bagi kita untuk melakukan reformasi hukum internasional di bidang kesehatan, global international health, ataupun juga IPR. Jadi waktunya saatnya kita untuk mereform hukum internasional di bidang kesehatan maupun IPR. Dan ada beberapa saran ke depan menurut saya, kita harusnya mainstreaming, mainstream bahasa Indonesianya apa ya? Mainstream isu norm setting IPR ini bukan saja di WIPO atau WHO, tetapi juga di forum-forum lain, misalnya UN Sustainable Development Goal. Lalu juga kita mencari jalan tengah untuk menyelesaikan isu IPR, baik itu di WHO ataupun di WTO. Lalu perbaikan ke dalam tentunya adalah mempercepat kemandirian industri kesehatan. Yang paling penting adalah penguatan industri kesehatan melalui IPR di dalam rancangan undang-undang paten, revisi undang-undang paten, dan yang paling penting nanti minggu depan saya akan bicara bagaimana isu IPR itu dijaga supaya nanti kita bisa memiliki ruang khusus di dalam pengambilan kebijakan khususnya di dalam kesehatan publik. Ini minggu depan kita akan melihat IPR dan juga perdagangan bebas dan sampai sejauh mana kita berdiplomasi, bernegosiasi, menolak ataupun misalnya kita melakukan negosiasi beberapa klausula IPR di dalam perjanjian perdagangan bebas. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kalau panjang, kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erik. Bagus sekali. Itu tadi memang saya sudah waktu sudah setengah jam. Saya nggak berani cut Pak karena menarik sekali. Seperti biasa saya sebut Pak Erik kalau bicara, saya sudah berapa kali mendengar Pak Erik memaparkan materi di forum-forum apapun begitu. Selalu itu saya sebutkan yang nggak ada di buku begitu. Fresh dari lapangan, nggak ada di buku. Jadi para mahasiswa semua, kalau saya mengajar itu kan dari buku. Nah, saya kan tidak berpengalaman jadi diplomat ataupun sesuatu yang praktikal begitu. Nah, jadi ini sesuatu yang saya tidak bisa saya kasih begitu. Maka saya sengaja tidak meng-cut. Saya sudah sebutkan di chat, Pak. Jadi Bapak nggak apa-apa, memang saya sudah sebut di chat. Saya tidak mau meng-cut Bapak meskipun sudah lewat dari setengah jam saat itu. Oke, baik. Kita teruskan saja sampai
jam tadi saya sudah sebutkan jam sekitar jam 20.30 ya. Itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan aja mahasiswa, kita kumpul dulu 3 kalau ada ya. Dayung. Silakan Dayung, ada lagi saya itu dulu. Saya data dulu Dayung, kalau nggak ada Dayung aja dulu ya. Oke. Ini ada 2, ini seperti selain Dayung siapa ya? Bentar. Fokus banget gitu. Nah, kalau lagi kerja fokus gitu jadi bawaannya nggak lapar kan? Oh, namanya 605 nggak kelihatan namanya sih. Ini 605 180 nggak kelihatan. Oh, Dayung kelihatan ya. Dayung dulu and then David Leonardo, Bu. Atas nama David Leonardo. Oh, David. Ya, oke, David Leonardo. Dayung dulu ya, dan kedua David. Mangga Dayung. Baik, selamat malam semua. Terima kasih Bu Ria kesempatannya. Selamat malam Pak Erik dan semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dayung. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Erik pada malam hari ini. Terkait ini Pak, bagaimana solusi pemerintah, ini paparan Bapak sangat menarik terkait vaksin di saat pandemi sekarang ini. Jadi bagaimana yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana solusi pemerintah ini dalam meredam masyarakat di Indonesia khususnya yang tidak percaya dan tidak ingin divaksin, yang percaya dengan teori-teori konspirasinya. Karena walaupun memang ada sanksi tegas memang dari pemerintah bagi yang tidak divaksin, tentunya bagi masyarakat yang menolak vaksin akan membuat dampak bagi yang divaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada wacana atau isu bahwa vaksin Sinovac ini akan expire. Padahal Indonesia sendiri termasuk banyak yang menerima vaksin Sinovac ini. Bagaimana tanggung jawab negara pembuat vaksin atau Cina ini? Apakah memang ada di klausula kebijakan ganti rugi atau apa begitu Pak? Kemudian yang terakhir, mungkin yang ketiga, WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia, seperti yang kita ketahui, semua negara itu berhak mendapatkan vaksin. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, masih ada negara yang belum atau terlambat mendapat vaksin. Apa yang menjadi kendala? Karena semakin lama atau negara menerima vaksin ini terhambat, akan memakan banyak korban di saat pandemi ini. Sebenarnya apa yang menjadi prioritas negara penerima vaksin ini, Pak? Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tahan dulu ya, Pak. Ke ini dulu, ke David dulu. Silakan, David. Ya, terima kasih, Bu. Pertama-tama, selamat malam kepada Pak Erik dan juga kepada semuanya. Selamat malam. Pertanyaan saya adalah terkait dengan embargo misalnya yang dilakukan oleh suatu negara. Sebagai contoh yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan India. Kira-kira ada langkah apa secara hukum internasional yang bisa dilakukan oleh suatu negara ataupun negara lain terkait dengan misalnya embargo atau monopoli vaksin yang dilakukan oleh pihak tertentu, misalnya oleh satu negara atau perusahaan tertentu? Karena kan mengingat vaksin ini kan adalah suatu yang sangat krusial di saat pandemi seperti ini. Jadi kalau dari sudut pandang hukum internasional nih, kira-kira apa sih upaya atau solusi gitu yang bisa dilakukan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. 2 pertanyaan dulu, Pak Erik. Tapi bagus-bagus nih. Silakan, Pak Erik. Baik, Ibu. Berat-berat nih pertanyaannya. Terima kasih untuk Mas Dayung dan juga Mas David. Ini ada guru saya nih, ada ya Bu Katarina, nanti juga Pak Jamal ataupun misalnya Pak Adrianus bolehlah tambahkan. Jawaban saya coba akan singkat-singkat karena saya pengen sebanyak-banyaknya diskusi kita ya. Yang pertama, pertanyaan Mas Dayung, bagaimana solusi untuk penanganan bagi orang-orang yang menolak vaksinasi? Well, gimana ya? Sebetulnya di paparan saya kan tadi sampaikan ada hoax dan juga ada covidiot ya. Agak sulit kalau berhadapan dengan orang-orang yang sudah mental block. Jadi saya akan bicara belum akademis nih, tapi bicara filosofis. Tapi persoalannya adalah memang, jadi waktu pembuatan Perpres 99 tahun 2020,
Itu saya sudah sampaikan kepada Kementerian Kesehatan, yang paling penting itu buat saya adalah raising awareness dengan sosialisasi. Tadinya di dalam Perpres 99 tahun 2020 itu tidak ada diseminasi informasi, tidak ada pasal mengenai upaya raising awareness, dan akhirnya masuklah pasal itu. Jadi secara hukum akhirnya masuk pasal itu di dalam Perpres 99 tahun 2020, dan bahkan as of hari ini itu sedang dibuat juklak bagaimana caranya supaya diseminasi informasi mengenai vaksin. Ada dua. Yang pertama adalah diseminasi informasi mengenai COVID-nya sendiri, lalu yang kedua adalah diseminasi informasi mengenai vaksin. Jadi dua stages ya. Mengenai COVID aja sendiri banyak orang tidak mengerti, ini harus diadres, lalu masuk isu mengenai vaksin. Nah, ada program yang memang nanti kita akan bahas di rapat lebih lanjut. Misalnya kayak kalau kita lihat kan ada aplikasi-aplikasi itu peduli, aplikasi peduli dan seterusnya. Memang itu ada yang mengatakan bagus, ada juga mengatakan wasting time ataupun tidak berguna. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka yang dilakukan oleh Vietnam. Vietnam itu mereka pemerintahnya membiayai iklan musik dengan tampilan yang menarik, dan itu ditayangkan di mana-mana. Jadi kayak propaganda, baik itu di sekolah, di rumah sakit, di gereja, di mana itu lagu itu selalu ada. Oleh karena itu orang-orang sangat aware dengan isu COVID, dan mereka berhati-hati juga untuk melakukan kegiatannya. Ini adalah bentuk diseminasi informasi yang sangat bagus dilakukan oleh pemerintah Vietnam. Nah, yang menarik dari pertanyaan Mas Dayung adalah mengenai sanksi. Sanksi ini bisa menjadi perdebatan, Mas, karena bisa dilihat dari aspek hukum HAM itu merupakan pelanggaran. Ada juga yang mengatakan bahwa sanksi ini pelanggaran dari HAM ataupun hukum administrasi negara, macam-macam ini perdebatannya. Dan yang menarik adalah bukan sanksinya, tetapi yang menarik adalah sanksi pidananya. Karena ini memang jadi perdebatan, mungkin ada orang yang melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Bisa saja karena ini melanggar HAM misalnya, atau melanggar undang-undang yang lebih tinggi. Tetapi juga bisa saya sampaikan ada beberapa donor, misalnya organisasi internasional, Bank Dunia, itu di dalam perjanjian kontrak itu mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan uang donor kepada Indonesia untuk pembelian vaksin apabila ternyata hukum Indonesia memberikan sanksi. Jadi Bank Dunia itu menolak kalau ada sanksi untuk vaksinasi. Bahkan kalau kita lihat juga di dalam berbagai negara, ini agak panjang ya, saya begini nih kalau ditanya agak kemana-mana. Jadi intinya adalah sanksi ini sendiri tidak konsisten praktiknya di dalam dunia internasional. Ada negara yang mendukung sanksi, ada negara yang tidak mendukung sanksi. Australia, setahu saya, tidak mendukung sanksi. Banyak negara-negara maju tidak mendukung sanksi. Karena mungkin alasan HAM dan juga macam-macam seterusnya. Nah, mengenai vaksin expired, saya bisa confirm tidak ada vaksin yang expired, Mas, karena jumlah vaksin itu bertahap, dan tahapan kedua, tahapan pertama Januari, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu langsung didispatch, langsung disuntik. Jadi vaksin yang ada, yang saat saya pakai itu mungkin sekitar akhir Februari, itu adalah vaksin awal Februari juga, karena yang Januari sudah habis. Jadi yang kita dapat langsung dibagi, dipakai dan seterusnya. Jadi tidak terbuang. Yang menjadi persoalan adalah pertanyaan tadi, bagaimana apakah ada kompensasi misalnya dari perusahaan mereka. Ini isu menarik untuk Pfizer dengan Moderna, Mas. Karena Pfizer dengan Moderna itu harus dibuat di dalam suatu mesin khusus yang minus sampai 20 sampai 30 derajat. Dan itu kita nggak punya. Minus 50 derajat itu bagaimana ya? Di Indonesia nggak punya alat seperti itu. Kalau misalnya salah packaging, salah paket mesin esnya, itu langsung expired. Disuntikan ke saya misalnya. Nah, di sini akan menjadi persoalan. Tapi itu sebetulnya gampang, karena di dalam setiap sistem vaksin itu ada batch lot. Jadi saya misalnya penerima vaksin, itu akan ketahuan di dalam sistem kita, itu dia divaksin dengan batch nomor berapa.
dan itu bisa dilacak. Ini ada ketentuannya, ada sistem nasional di peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai hal ini. Nah, apa yang menjadi kendala dalam dispatching atau distribution of vaksin melalui WHO sampai saat ini masalahnya adalah jumlah vaksin sangat terbatas, hanya baru ada 8 yang bisa lolos tahap 3, tetapi mayoritas itu dikuasai oleh negara maju. Amerika khususnya dengan UK. Lalu yang ketiga adalah embargo dari beberapa negara pemproduksi vaksin, yang terakhir adalah India. Dan ini ada kaitannya dengan pertanyaan Mas David. Bagaimana menghadapi India misalnya? Kalau dari segi hukum internasional kita menggugat India, nggak bisa ya, agak sulit. Yang bisa adalah kita menggugat AstraZeneca-nya, Mas. Jadi pemerintah Indonesia gugatnya ke AstraZeneca, dan ini sebetulnya dilakukan oleh Uni Eropa. Uni Eropa itu memang dalam beberapa kajiannya mengatakan akan menggugat AstraZeneca karena mereka terlambat memberikan distribusi vaksin, karena katanya mereka sudah janji 50 juta dosis, tapi tiba-tiba AstraZeneca mengatakan 10 juta, tidak mampu memberikan lebih banyak lagi. Jadi ada pembicaraan mereka akan melakukan gugatan hukum. Tapi bukan Indianya, gugatannya kepada si perusahaan vaksin. Nah, yang menjadi isu hukumnya adalah si AstraZeneca dengan perusahaan, dengan Indianya tentunya. Tetapi kalau dari segi hukum perdagangan internasional, yang menjadi persoalan adalah praktik-praktik embargo ini, Mas. Memang praktik embargo ini kita khawatirkan akan melanggar beberapa ketentuan hukum internasional mengenai perdagangan internasional. Bisa saja, tetapi saya lihat agak sulit ya. Dan itu mungkin nanti minggu depan saja, nanti kita bahas. Saya akan catat bagaimana aspek embargo ini dilihat dari perdagangan internasional ya, bukan dari IPR. Terima kasih. Oke, baik Pak Erik, terima kasih. David, nanti itu ya diingatkan ke Pak Erik untuk minggu depan ya pertanyaannya itu ya yang belum terjawab. Oke, karena untuk sekalian tema minggu depan. Selanjutnya saya lihat di sini Pak Riki. Yes. Mangga Pak Riki, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu saya, Bu dosen yang baik hati. Kemudian Pak Erik ya, ini. Baik Pak, menyikapi paparan Bapak cukup bagus ya. Namun yang kami rasakan ya, timbul berbagai macam konflik di masyarakat dan juga trust masyarakat. Kalau kita melihat paparan Bapak itu ya, ada kompleksitas isu ya, baik teknologi, politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, ya, dan lainnya. Sejak COVID itu hadir di negara kita ini tahun 2020, negara cepat ya melakukan kegiatan langkah-langkah kebijakan untuk mengurangi atau menghindari ya corona ini atau corona atau COVID-19. Itu mulai adanya anjuran dari pemerintah pola 3M. Kemudian PSBB, kemudian PPKM skala mikro, ya. Dan kemudian timbul berbagai permasalahan, mungkin kita masih ingat bersama, yaitu pengambilan jenazah di berbagai daerah, bahkan ada sudah dikubur ditarik lagi masyarakat, ya. Kemudian penolakan di mana-mana, ribut dengan aparat keamanan, ya di situ. Bahkan pas Lebaran itu timbul permasalahan masyarakat itu mencari celah bagaimana bisa mudik, ya padahal dilarang oleh pemerintah, tapi kenapa pemerintah memberi? Nah itulah menjadi suatu permasalahan yang krusial ya sebelum kita masuk kepada langkah berikutnya, ya. Kemudian langkah berikutnya di 2020 diselenggarakanlah namanya rapid test antigen, rapid test antibody, yang timbul permasalahan antara mereka semua. Kemudian ada tes polimerase ya, chain reaktif atau PCR.
baik melalui hidung dan tenggorokan. Ini masyarakat juga sangat takut. Bahkan istri saya tadi takut, Bu, ya, dilakukan PCR itu, ya, karena disodok di hidung atau di tenggorokan itu, ya, sampai kita mencari surat keterangan diberikan. Nah, surat keterangan ini banyak yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengambil keuntungan, ya, sampai dilakukan penindakan hukum, ya, seperti Tokopedia menyiapkan surat keterangan, dan bahkan ada oknum-oknum bagaimana ini bisa jalan. Kemudian di 2001, ya, timbul namanya vaksin, karena sudah 1 tahun, ya, ada 7 vaksin yang sudah masuk ke negara Republik Indonesia ini, ya, yang tadi disebutkan. Ya. Ini sampai terjadinya konflik politik, diberhentikannya Kemenkes ketika itu. Ternyata Kemenkes beliau itu mempunyai satu barang baru lagi, ya, sampai dipaparkan di DPR. Nah, dari vaksin itu sekarang masyarakat kreatif, ya, yaitu membuat drive-thru, ya, untuk mengurangi antrian-antrian. Dan kemarin Buria saya di Bali, saya ikutin tuh cara bagaimana drive-thru itu, ya. Nah, itu cukup bagus, bayarnya 200 ditambah 15. Nah, itu. Ya, karena Pak, punten, Pak. Pertanyaannya kok, Pak? Pertanyaan begini. Pertanyaannya, ini kan masyarakat bingung, Bu, ya kan? Nah, saya sebagai polisi juga menjelaskan juga bagaimana saya bisa menjelaskan masyarakat supaya tidak bingung dan bisa menerima kebijakan ini. Karena kebijakan antar pemerintah dengan penyelenggara di bawah itu kadang-kadang nggak sama, ya. Harusnya sama, karena Pak Jokowi itu kan sudah tegas. Jangan sampai masyarakat bingung, supaya masyarakat terima. Ada yang nggak terima juga. Ya, yang dari Sinovac itu ada berbau ini, ya, sampai melalui proses-proses. Nah, paparan dari narasumber ini kiranya menjadi bagian yang sangat luar biasa karena kita sudah masuk tahun 2. Tahun kedua di 2021. Tadi sudah sampaikan bahwa vaksin itu ada yang kadaluarsa, ada yang tidak, ya. Nah, untunglah saya sudah 2, ya, sudah 2 kali itu Sinovac. Ada masyarakat yang menggunakan AstraZeneca, ya, ada yang bermacam-macam itu, tamparan-tamparan apa ini semuanya, ya. Mungkin ke depan dari apa yang disampaikan oleh narasumber, ya, ini bisa kita masyarakat itu menerima, tidak menolak tapi menerima. Ya. Kalau boleh kita ingat, Bu, yang TPS itu, Bu, TPS, ya, waktu pemilihan umum itu semua orang datang ke TPS, ya, sesuai dengan domisilinya gitu. Supaya apa? Vaksin-vaksin ini bisa meresap kepada masyarakat di RT itu. Jadi akan diabsen. Sekarang RT minta saya, Pak Riki sudah belum? Didata, udah. Istri belum. Nah, gitu. Nah, ini kira-kira ke depannya mungkin lebih kompleks lagi, atau nanti dari narasumber, ya, ini memberikan proyek yang sangat luar biasa. Itu aja, Bu. Makasih. Oke, jadi saya kurang tangkap pertanyaannya. Barangkali Pak Erik sudah tangkap, kira-kira ada yang mau dijawab seperti apa? Boleh langsung saja, Bu. Oke, baik. Ya, Pak Wakano, terima kasih, Pak. Memang isunya sangat kompleks dan saya sih akan mengatakan begini, ya, Pak. Tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi COVID-19, Pak. To be honest, Pak, saya sendiri kan akan penugasan ke Eropa pertengahan tahun ini, dan di Eropa sampai hari ini, detik ini sendiri ternyata angkanya sangat tinggi. Teman-teman kami juga di kedutaan itu banyak yang kena. Jadi kalau Bapak dan Ibu, teman-teman mengatakan COVID itu enggak palsu atau seterusnya, orang keluarga saya, kembaran saya juga kena kok. Kembaran saya, my twin itu kena COVID-19. Dan jadi COVID itu nyata. Tapi memang ada yang berakibat fatal, ada yang berakibat tidak fatal. Mungkin buat teman-teman yang umurnya 20 atau 21 tahun, mungkin tidak fatal. Tapi kalau saya mungkin bisa fatal, ya. Nah, persoalannya adalah apa sih yang terjadi dengan politik internasional? Menurut saya kembali lagi ke politik dalam negeri, Pak. Kalau kita lihat kerusuhan di mana-mana itu banyak tuh, Pak, di Amerika, di Yunani, di mana ya? Di Inggris, di Prancis, negara maju, ketika di lockdown itu malah banyak demonstrasi. Makanya Pak Jokowi mengatakan menolak konsep lockdown.
Saya tidak terbayang kalau kita lockdown, gimana ngasih makan, ngasih minum, apakah kita bisa kasih distribusi makanan. Tentu Bapak Pak Wakano akan lebih sulit lagi ya mengontrol keamanan dan pertahanan keamanan kita kalau misalnya kita lockdown. Dan saya tidak terbayang lah kerusuhannya seperti apa gitu. Dengan segala macam latar belakang politik kemarin ya Pak, Omnibus Law lah, ada tokoh yang baru pulang lah, dan seterusnya. Kita mengerti itu ya Pak. Tapi intinya adalah penanganan COVID-19 ini tidak bisa dilepaskan dari domestik politik. Dan kalau kita lihat tadi pemaparan saya, ketika kita bicara WHO, ketika kita bicara WTO, itu ternyata mereka terpengaruh oleh posisi dalam negerinya, Pak. Amerika misalnya, Amerika akan memblok, Amerika akan menolak, sekarang saya akan masuk ke isu IPR. Amerika akan menolak proposal mengenai waiver of IPR, reformasi IPR system, dan seterusnya karena IPR itu adalah darahnya, IPR itu adalah uangnya mereka. Negara maju bisa berkembang sedemikian rupa karena IPR. Kalau IPR diubah atau dihapus dengan pandemi ini, hancur ekonomi mereka, Pak. Jadi Amerika Serikat sendiri, misalnya Trump, itu mendapat tekanan yang luar biasa dari para pemilik modal produk-produk IPR, baik perusahaan farmasi, baik perusahaan masker, baik perusahaan obat. Dan kalau kita lihat sejarahnya, Trump dan juga Obama, industri kesehatan itu sangat menguasai politik dalam negerinya Amerika. Jadi akan sulit mereka mencapai suatu keputusan posisi internasional mengenai kekayaan intelektual kalau di dalam negerinya seperti itu. Makanya Pak Hasan Wirayuda mengatakan diplomasi itu selalu dipengaruhi oleh faktor internasional dan juga faktor nasional. Tidak bisa hanya satu saja faktor internasional. Dan itu hubungan efeknya itu kasualitasnya saling berpengaruh, vice versa. Domestik akan mempengaruhi internasional, internasional akan mempengaruhi nasional. Nah, pertanyaan lagi adalah dalam kondisi politik seperti ini, domestik seperti ini, kita para akademisi, misalnya teman-teman semuanya, ya disinilah dibutuhkan orang-orang yang jernih berpikir bagaimana isu IPR ini kita manfaatkan untuk satu, mendapatkan vaksin, dua, untuk memperoleh vaksin dalam negeri kita sendiri, jadi dapat dari luar, dan juga menggunakan IPR untuk membuat vaksin sendiri, karena macam-macam. Pasal 19 Undang-Undang Paten, itu sebetulnya menyediakan beberapa macam upaya untuk melakukan inovasi. Diperbolehkan inovasi menurut pasal 19 untuk kepentingan penelitian, ada pasal 19. Atau kita gunakan pasal 167, bagaimana kita melakukan bola provision, pasal 167 ayat 2 Undang-Undang Paten, memanfaatkan bola provision untuk membuat obat-obat COVID. Itu bisa dimanfaatkan. Tapi persoalannya adalah ternyata ini menurut asesmen saya tidak ada panduan secara detail bagaimana memanfaatkan pasal 19 dan pasal 167. Atau misalnya saya mau katakan ini contoh untuk yang remdesivir. Ternyata remdesivir itu perusahaan obat remdesivir dihasilkan dari penelitian ilmiah yang dibuat oleh Gilead karena pendanaan pemerintah. Nah, Indonesia untuk program pemerintah Indonesia melalui pendanaan misalnya insentif pajak, insentif lainnya, retribusi lain-lainnya, itu harusnya diberikan kepada penelitian. Dari penelitian ini nanti bisa aja dibuat suatu ketentuan hukum bahwa paten yang dihasilkan dengan pendanaan uang pemerintah tidak boleh dimiliki oleh swasta, tetapi menjadi milik pemerintah. Itu ada contoh di Amerika. Amerika bisa maju bukan karena 100% perusahaannya, dananya, tetapi ada sistem pemerintah, kontribusi pemerintah, berbagai aspek-aspek administrasi. Kalau teman-teman yang belajar administrasi negara harusnya bisa mengkaji lebih lanjut bagaimana nih administrasi negara dan juga kekayaan intelektual supaya nanti menghasilkan inovasi. Nah, coba mungkin ditugaskan saja Bu Katarina, bagaimana kita mengkaji IPR dengan administrasi negara, bagaimana kita membuat inovasi buat mendukung industri kesehatan melalui pemanfaatan IPR, tetapi juga mengubah sistem administrasi negara kita. Itu adalah isu menarik.
yang kayaknya belum pernah sampai sekarang ini kita lakukan. Iya aja melakukan pendaftaran dan perlindungan, ngejar-ngejar tuh orang-orang yang pakai tas-tas palsu, LV palsu, tapi tidak berpikir bagaimana kita membuat obat baru, bagaimana melakukan reverse engineering dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih juga idenya untuk mengaitkan antara IPR dengan administrasi negara dikaitkan dengan pengembangan paten di Indonesia. Terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan lain dari mahasiswa? Ada lagi? Pak Adrian. Ya, Pak Jamal. Enggak Pak Jamal? Pak Adrian mau bertanya, Bu. Pak Adrianus. Oh, Pak Adrian. Oh, maaf ya, kelihatan tangannya. Oh iya, Pak Adrianus. Wah, ini friend nih. Mangga Pak, diplomat berperang lawan diplomat nih. Silahkan. Terus Pak Irfan Hakim. Jauh, Bu. Selamat malam, Pak Dekan, Bu Ria, Pak Jamal, Bu Aulia, Pak Erik. Selamat malam. Terima kasih atas paparannya yang luar biasa, Pak Erik. Senang bertemu lagi dengan Pak Erik. Teringat tadi di awal Pak Erik mengatakan 2008 akhir 2009 saya memang masih di Kementerian Luar Negeri dan bertugas di Jenewa, dan memang pada saat itu pascap yang saya buat adalah compulsory licensing atau upaya kerjasama WHO dan WTO untuk mengatasi kondisi pandemik. Tapi tidak pernah saya bayangkan 10 tahun kemudian, kurang lebih 10 tahun, 11 tahun kemudian, ternyata worst case skenario yang diskenariokan dalam kertas kerja perorangan itu benar-benar terjadi. Jadi itu kayak mimpi buruk yang terjadi saat ini. Jadi, tetapi yang saya tanyakan dua hal, Pak. Kondisi Uni Eropa yang memang sangat-sangat terlambat dalam distribusi vaksin itu ada faktor-faktor apa saja? Australia dan South Korea juga demikian. Angka Australia per hari ini, data yang saya dapatkan hanya sekitar 200 distribusi vaksin per hari, yang luar biasa rendahnya dibandingkan Indonesia yang angkanya sudah belasan atau puluhan ribu distribusi vaksinasi setiap harinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, per hari ini juga sekitar 52 menit yang lalu saya baru dapat informasi vaksin Johnson & Johnson ditarik dari peredaran di Amerika Serikat. Apakah itu akan berpengaruh untuk kondisi stockpile vaksin kita? Dan yang ketiga, kalau boleh, dengan adanya dua kondisi pandemik dalam skala jangka waktu 10 tahun, kurang lebih 10 tahun lah, roughly, apakah ada rencana pemerintah membuat semacam stockpile dari known diseases lah. Jadi yang kita sudah tahu ini akan potensial bisa muncul pandemi, karena to be honest kejadian 2007, 2008, 2009 dengan saat ini kan sebenarnya tipe virusnya mirip. Iya kan, sebenarnya tipe virusnya mirip gitu. Dan seharusnya itu sudah, iya, itu kan sebenarnya tipe yang waktu itu SARS dan itu kan H1N1 dengan sekarang sebenarnya tidak perbedaannya tidak begitu signifikan gitu. Tetapi kelihatannya kita tidak mempersiapkan suatu stockpile strategic reserve lah, mau dikatakan demikian, sehingga ini kita kebobolan untuk kedua kalinya dalam jangka waktu roughly a decade apart gitu. Mohon izin Pak Erik, 3 pertanyaan. Terima kasih Bu Ria, Pak Jamal, selamat malam semua. Terima kasih. Ada satu lagi ya kayaknya ya? Nggak ada? Ada ya? Irfan Hakim. Irfan mana ya tadi sebentar? Oh iya, Irfan, silakan Irfan. Terima kasih Bu, selamat malam semuanya, Pak Liona, Bu Ria, dan Pak Erik. Mohon izin bertanya, sebenarnya kan di dalam TRIPS ini ada beberapa isu yang muncul, khususnya compulsory license, kemudian security exception, dan waiver of obligation atau waiver of IPR, sebagaimana tadi disebutkan Pak Erik. Sebenarnya bagaimana seharusnya undang-undang paten di Indonesia ini menyikapi isu-isu tersebut, khususnya isu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan mengenai vaksin. Terima kasih. Oke, bagaimana undang-undang kita harus menyikapi ya masalah ini. Baik, Irfan, ada satu lagi kalau ada? Sekalian? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ini 2 dari Pak Adrianus dan Pak Irfan. Silakan Pak Erik. Enggak? Ya, terima kasih Bu Katarina. Jadi untuk Pak Adrianus ada 3 pertanyaan yang melatar belakangi kondisi Uni Eropa. Menurut saya, karena memang karena ini mungkin forumnya adalah ini adalah forum Fakultas Hukum, maka saya akan bicara dalam konteks hukum ya. Secara hukum di dalam Uni Eropa itu tidak ada
single law untuk penanganan pandemi ataupun misalnya hukum global governance di dalam Uni Eropa yang satu seperti misalnya isu ekonomi. Jadi Uni Eropa memang fokus kepada isu ekonomi, kebijakan ekonomi, hukum ekonomi, tetapi untuk hukum kesehatan itu lemah. Mereka sendiri-sendiri dan tidak ada aturan hukum yang sangat rigid ataupun sangat robust mengatur mengenai penanganan pandemi. Jadi diserahkan kepada seakan-akan ya dalam bahasa saya seakan-akan diserahkan kepada kewenangan nasional. But I have to check it again whether health is part of Union Authority atau part of domestic authority. Jadi kalau teman-teman belajar hukum Uni Eropa, itu ada dua kewenangan. Ada kewenangan Uni Eropa, ada kewenangan domestik. Nah, saya belum cek lagi apakah untuk isu pandemik itu merupakan isu kewenangan Uni Eropa atau isu kewenangan domestik. Tapi kalau kita lihat ya, saya bisa berasumsi ini kayaknya masuk isu kewenangan domestik. Atau bahkan mungkin tidak ada. Confirm domestik, Pak, sebenarnya. Domestik sebetulnya itu isu kesehatan. Tapi untuk pandemi, kayaknya jadi bukan yang pasti bukan isunya Uni Eropa karena kelihatan Uni Eropa gampang ya. Lalu yang kedua adalah dari segi hukum, kalau saya menjadi orang warga negara di Uni Eropa, apakah ada kewajiban negara mereka untuk melindungi kayak seperti responsibility to protect? Jadi sampai sejauh mana sebetulnya ketentuan hukum Uni Eropa yang sangat hukum minded itu melindungi warga negaranya. Jadi kayaknya memang hukum Uni Eropa ini tidak terlalu kuat untuk melindungi atau mengatasi isu-isu pandemik sehingga aspek politiknya banyak. Misalnya Austria itu malah mengatakan akan mengembargo kontribusinya untuk penanganan kontribusinya sehingga nanti akan menghold obat-obatan yang dipesan oleh Uni Eropa. Jadi pimpinan Uni Austria itu mengatakan mereka akan menghold uang kontribusinya sehingga dia akan mengancam, dia katakan bahwa nanti uang kami tidak akan kami kirimkan sehingga Uni Eropa akan pusing loh dengan masalah keuangan. Itu diancam dengan begitu. Jadi di dalam Uni Eropa perang. Nah, apakah dulu sebelum-sebelumnya waktu pandemik awal itu mereka melakukan komunikasi lebih awal? Kalau saya lihat sepertinya tidak ya, jalan sendiri-sendiri. Mungkin juga karena faktor-faktor politis di dalamnya, tetapi yang pasti tidak ada hukum Uni Eropa yang bisa bersifat pasti menjamin kepastian hukum penanganan isu pandemik ini. Jadi bisa aja, menurut saya sih Pak Adrianus kita tulis aja ya, bagaimana misalnya tulis karya ilmiah melihat Uni Eropa dan bagaimana seharusnya ASEAN. Kan ASEAN itu adalah organisasi regional yang nomor 2 katanya, lebih mature dibandingkan Uni Eropa. Tapi ASEAN seperti apa? Jadi itu ya Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa di ASEAN saja lebih cenderung negara individual dulu, belum bicara dalam konteks organisasi internasional, masyarakat internasional, regional. Jangankan bicara WHO dengan WIPO, bicara Uni Eropa aja nggak bisa. Gitu. Lalu Australia bagaimana, New Zealand bagaimana? Ini menarik karena Australia sudah pesan vaksin dari AstraZeneca tapi diblok oleh Uni Eropa sendiri. Nah, ada isu legal memang waktu itu seperti pertanyaan tadi Mas Dayang. Mas Dayang itu mengatakan apa yang bisa dilakukan, apakah kita bisa menuntut atau tidak. Australia memang sempat waktu itu mau melakukan legal action. Tapi legal action-nya adalah ke Uni Eropa. Karena yang ngeblok itu adalah Uni Eropa. Jadi tekanannya itu adalah juga tekanan politik dari Australia. Tapi Uni Eropa mengatakan, udahlah kami ini kan saudara kalian nggak terlalu banyak jumlah pandeminya katanya gitu. Jadi udah tenang-tenang dulu aja kalian di bawah itu di selatan itu. Kami ini lagi pusing. Jadi isunya adalah solidaritas di bawah pendekatan diplomasi psikologis dan juga politik. Lalu pertanyaannya ada lagi mengenai stockpile untuk kita menghadapi ke depan. Mungkin ini menjadi isu dalam konteks IPR adalah ya kita harus membuat sistem IPR. Nanti ini terkait dengan pertanyaan Mas Irfan Hakim, bagaimana kita harus memiliki struktur
hukum kekayaan intelektual yang mampu menangani pandemik, bukan kayak sekarang, tetapi juga untuk 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Kalau kita ingat, Mas Adrianus, sebetulnya kan NH1 waktu avian flu itu kan 2008, flu burung, Bekasi ya, 2003, 2004. Lalu ada SARS, lalu ada MERS, lalu sekarang masuk COVID. Jadi 4 wabah dalam satu klaster virus corona dalam waktu sekitar 15 tahun. 15 tahun untuk 4 pandemi, berarti setiap 4 tahun itu ada pandemi. Jadi kalau 2020 ada pandemi, ya jangan heran 2024 akan ada lagi pandemi baru lagi. Nah, bagaimana IPR menangani isu ini? Itu menjadi pertanyaan Pak Irfan Hakim. Kalau memang ada banyak usulan, Pak Irfan Hakim, boleh saya sampaikan demikian ya, bahwa compulsory license dan juga rencana government use itu diblok oleh kemampuan-kemampuan politik bahkan di dalam negeri. Banyak orang, pemilik-pemilik modal, dan juga orang-orang berkuasa yang tidak suka dengan pendekatan compulsory license. Karena mereka mengatakan bahwa kalau compulsory license dilakukan, investasi Indonesia akan buruk. Tidak akan banyak orang berinvestasi karena iklim investasi kita buruk, nanti tidak ada perusahaan farmasi. Bahkan ada orang yang beranggapan bahwa Vietnam itu akan menjadi negara saingan untuk produksi obat dan vaksin di Asia Tenggara. Kalau Indonesia melakukan compulsory license atau government use, maka dikhawatirkan perusahaan-perusahaan farmasi itu akan hengkang dari Indonesia dan pindah ke Vietnam. Jadi memang ada buah si malakama. Kalau kita melakukan compulsory license atau government use, nanti akan berefek kepada isu kepada iklim investasi. Padahal kita udah punya undang-undang cipta kerja. Dan kalau Mas Irfan Hakim lihat bagaimana attitude kita terhadap pasal 20. Pasal 20 Undang-Undang Paten itu sebetulnya bagus untuk menarik investasi, tapi diprotes oleh para investor dan negara maju. Bahkan ada 5-6 duta besar menyampaikan surat tertulis di Mars dengan nada keras mengutuk pasal 20 dan meminta agar pasal 20 ini dihapus. Itu sebetulnya ada surat tertulis. Dan kalau pasal 20 saja yang belum yang sebetulnya tidak terlalu complicated tidak dilakukan, itu akan berefek menjadi sangat besar terhadap investasi kalau dilakukan compulsory license dan government use. Jadi dengan kata lain, pendekatan kita terhadap kekayaan intelektual itu memang harus melihat sudut yang lain. Contohnya adalah hukum investasi. Jadi kita harus balance. Ya memang filosofi IPR itu kan balance. Balance bukan hanya di dalam IPR sendiri, tetapi balance di luar rezim IPR. Ini yang agak sulit buat kita, termasuk dengan waiver. Idealnya adalah IPR itu di waive semuanya, tapi kayaknya kalau pandangan saya pribadi, kayaknya kita harus cari jalan tengah deh. Jangan dulu bicara mengenai di waive section 1, section 4, section 7 atau section berapa, tapi bicara dulu yang paling penting itu apa? Menurut saya yang paling penting adalah obat COVID dengan vaksin. Fokus saja kedua ini. Jangan dulu bicara mengenai masker, jangan dulu bicara mengenai ventilator atau yang lain. Dua dulu aja, obat COVID dengan untuk vaksin. Ini saja. Jadi produknya di waive itu hanya untuk 2 produk. Coba kita lihat test the water di dalam negosiasi internasional. Sayangnya proposal Afrika Selatan dengan India itu sangat high call. Kalau istilahnya dalam negosiasi itu dihajar yang paling tinggi dulu, mintanya yang paling tinggi dulu. Dan ini memang langsung dapat tantangan secara psikologis langsung keras dari negara-negara maju. Jadi head to head tidak ada yang mau mengalah. Tugas kita untuk menurunkan, mencapai landing zone namanya, mencapai keseimbangan. Mana sih yang bisa dilakukan? Menurut saya yang paling penting sekarang itu adalah obat COVID dengan untuk vaksin. Ini dulu aja, nggak usah lari kemana-mana. Itu dulu. Nah nanti ke dalam kita perbaiki. Kalau pertanyaan Pak Irfan Hakim, bagaimana hukum kekayaan intelektual kita harus diperbaharui? Ya, nanti kita sesi lebih lanjut lagi dengan Bu Katarina dan Pak Jamal kali ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada lagi? Masih ada? Oke. Saya tunggu sebentar. Pak Jamal mau bertanya, Pak Jamal?
Enggak, lanjut aja Bu, lanjut aja Bu. Oh oke, baik Pak Jamal. Kalau lanjut saja. Kalau begitu saya menggunakan kesempatan untuk sambil nunggu ini ya, waktu sedikit aja Pak Erik ya, sayang kalau habis waktunya sedikit aja. Pak, jadi bagaimana pendapat Bapak mengenai Inpres tahun 2016 kalau nggak salah mengenai percepatan atau pengembangan industri nasional di bidang farmasi. Bagaimana kaitannya untuk politik kita ke depan untuk menangani pandemi di masa akan datang? Positif dan seberapa positifnya kalau misalnya positif. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dr. Katarina. Jadi Inpres 2016 ini menurut saya, maaf nih bahasa saya ya, tapi ini dalam kapasitas saya pribadi, macan ompong Ibu. Oh. Ada gunanya. Kalau kita baca lagi Inpres 2016 ini kan isinya sebetulnya bagi-bagi tugas saja, Bu. Kementerian ini tugasnya ini, kementerian ini tugasnya ini. Tidak ada di dalam Inpres 2016 misalnya memberikan norma yang kuat dan tegas kepada Kementerian Hukum dan HAM khususnya di JNKI terkait dengan kekayaan intelektual. Dengan kata lain, saya mau sampaikan bahwa isu kekayaan intelektual itu sangat tipis di dalam Inpres 2016 mengenai percepatan pembangunan industri kesehatan. Baik di dalam Inpres maupun peraturan-peraturan turunannya, termasuk di dalam peraturan Menteri Kesehatan itu sangat tipis, Bu, kekayaan intelektual. Kalau kita lihat di dalam keputusan Menteri Kesehatan, isu kekayaan intelektual itu masuk di dalam lampiran, Bu. Lampiran keberapa ya? Saya lupa itu halamannya banyak banget. Dan isunya itu, kalau saya tidak salah, hanya kepada alat kesehatan. Saya tidak tahu apakah karena memang isu alat kesehatan itu duit, kepeng, sehingga menarik itu dibahas di dalamnya, tapi tidak ada mengenai isu vaksin, pengembangan vaksin, ataupun misalnya bioteknologi. Ada sedikit disentuh, kalau saya tidak salah, satu kata bioteknologi di dalam peraturan Menteri Kesehatan itu, tapi sangat lemah. Jadi baik di dalam Inpres ataupun juga di dalam peraturan turunan, misalnya putusan Kementerian Kesehatan, keputusan Menteri Kesehatan, IPR sangat lemah. Lalu yang kedua, kalau kita ngelihat kepada instrumen di JNKI, saya rasa tidak ada, Bu ya, program di JNKI khusus mengenai percepatan pembangunan industri kesehatan. Ini I have to be honest dengan kita semua. Seharusnya, saya tadi kan bilang apa masalah dengan industri kesehatan nasional Indonesia, kurang vitamin. Vitamin apa, Mas Erik? Vitamin IPR. IPR-nya kurang, kayak orang kurus gitu. Lalu yang ketiga adalah di dalam RUU Undang-Undang Paten, mungkin juga nanti saya ini agak sedikit terkait dengan pertanyaan Mas Irfan Hakim. Menurut saya di dalam revisi Undang-Undang Paten itu harusnya lebih dikuatkan mengenai sistem ekosistem IPR yang robust. Maksudnya robust itu tidak bicara mengenai IPR sendiri saja atau paten berdiri begitu saja, tetapi juga di luar IPR atau di luar paten. Jadi harus bicara mengenai manajemen IPR di luar paten. Jadi keluar dari rezim paten. Misalnya rezim keuangan negara, rezim administrasi negara, dan seterusnya. Kayak tadi ternyata obat remdesivir itu dihasilkan dari kontribusi negara terhadap penelitian, Bu. Nah, sistem-sistem ini kayaknya belum ada ya di dalam hukum nasional kita. Termasuk juga misalnya bagaimana sistem tadi siapa ya yang mengatakan bahwa mengenai harga obat sebetulnya sistem kesehatan nasional kita, sistem paten itu harusnya juga dikaitkan dengan bagaimana persaingan usaha, bukan hanya misalnya pasal mengenai anti kompetisi, tetapi label. Kalau kita melihat praktik di India itu kan ada maksimum harga. Ada maksimum harga. Jadi obat itu memang dikontrol harganya. Nah, di Indonesia kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Maksimum harga eceran itu. Nah, dengan kata lain, saya mau bilang bahwa isu pembangunan percepatan industri kesehatan itu harus dibarengi dengan revisi Inpres ini, Bu. Inpres ini harus diubah, bukan saja fokus kepada listing hanya beberapa kementerian, tetapi menjadi program nasional. Pak Jokowi ini harus dikasih tahu nih IPR ini seperti apa.
Lalu juga Dirjen KI-nya harus benar, tidak hanya mengurusi misalnya fokus kepada isu, karena memang kita harus akui Bu ya, Dirjen Kekayaan Intelektual itu kan banyak ke dalam ya, reformasi ke dalam, masih mengurusi dirinya ke dalam, mengurusi bagaimana mencegah korupsi, bagaimana sistem administrasi, sistem teknologi informasi, komputerisasi dan seterusnya. Mereka belum berbicara mengenai bagaimana peran IPR dan kepada inovasi dan pembangunan kesehatan, Bu. Dan ini adalah tugas para akademisi untuk mengingatkan, lu keluar dari zona nyaman kalian, bukan dari comfort zone mengenai pencatatan dan perlindungan IPR, tetapi bagaimana kita membuat sistem IPR yang robust untuk pengembangan industri kekayaan intelektual dan kesehatan nasional. Demikian Bu, makasih. Baik, terima kasih Pak Erik, terima kasih juga teman-teman semua, Pak Jamal, Bu Boleh Alina. komentar dikit, Bu? Oh yes, boleh. Silakan. Masih ada waktu. Yes, 5 minutes. Oke. 5 minutes, ya. Nah, saya mau komentar, bukan mau bertanya. Begini, saya lempar ini ke Pak Eri. Mungkin Pak Eri juga ada komen tentang hal itu. Kalau saya lihat dari diskusi kita sekarang ini, ada soal IPR, artinya hukumnya ya. Terus kemudian soal vaksinnya. Nah, yang saya pikirkan, saya sependapat sama Pak Erik, isu yang sekarang ini perlu kita hadapi adalah soal isu. Soal COVID, soal vaksin. Jangan dulu IPR. Kalau IPR tadi saya berbisik sama Pak Erik, ada gagasan. Tapi sebentar dulu, hold dulu. Yang mau saya tekankan tadi terkait pertanyaan Mas Dayung, terus David, terus Pak Riki tadi ya, mengenai isu vaksin tadi itu. Gini mungkin Pak Erik bisa membawakan ini ke komunitas Pak Erik. Isu yang saya tangkap sekarang ini mengenai vaksin ini adalah jangan dibawa ke persoalan hukum. Sekarang ini isunya isu tentang edukasi kepada masyarakat. Tadi dicontohkan sama Pak Erik Vietnam, dia tidak berbicara hukum, tapi dia caranya mensosialisasikan COVID, vaksin dan lain sebagainya melalui lagu. Kalau di kita kan tidak. Diceritakan tentang hukum yang dibicarakan tentang hak dan kewajiban. Nah, sampai sempat muncul beberapa waktu yang lalu, ada pertanyaan hukum menjadi vaksin itu hak atau kewajiban, bahkan diikuti dengan ancaman-ancaman. Ini kan menjadi konyol, menjadi blunder. Kenapa isu ini dibawa ke isu hukum? WHO sendiri nggak punya jawaban tentang isu COVID ini. Dia bermacam-macam, berubah-berubah begitu, karena dia sendiri belum punya satu simpulan yang bisa kita gunakan. Artinya kita lebih butuh edukasi tentang COVID ini apa, kemudian vaksin itu apa. Kalau yang selama ini saya baca, terjemahan masyarakat, tentu saja dari yang sekitar saya, menerjemahkan vaksin itu sebagai obat. Jadi artinya tentang sembuh dan tidak sembuh, kita tetap dihadapkan dengan pilihan-pilihan itu. Padahal yang kita uber sekarang ini adalah herd immunity. Herd immunity inilah yang harus dijawab. We have no choice. Kalau sekarang kita nggak vaksin, emang kita mau apa sih? Ada pilihan lain? Kan nggak ada. Nah, inilah yang barangkali perlu melalui edukasi. Itu yang pertama. Menjawab mungkin Mas Dayung, David, sama Pak Erik. Ini dulu. Barulah setelah itu kita akan bicara IPR. Kita punya SDG, kita punya genetic resource yang luar biasa. Kalau kita mau fight lah nanti, jangan di sekarang. Setelah ini kita lewat masa pandemik ini, kita fight di situ. Karena kita punya bargaining. Karena kalau kita ngomong IPR, ini kan ngomong trading. Kalau kita ngomong trading, tentu kita akan ngomong regulasi. Barangkali ini persoalan-persoalan yang perlu kita pikirkan, kita cari solusi di situ. Poin saya adalah, sementara ini jangan dulu ngomong fight, kita bicara dulu tentang bagaimana menyelesaikan COVID ini. Itu mungkin. Kalau Pak Erik mau menanggapi tentu dengan senang hati. Boleh Ibu Katarina? Iya, sebentar sedikit aja Pak ya, sudah habis sebenarnya waktunya. Habis ya. Ya. Jadi saya ingat Pak Sidarta, Arif Sidarta, balik lagi dengan Pak Mohtar,
Pak Oce Salman, mungkin Bapak dan Ibu ingat dosen filsafat itu selalu mengajarkan bahwa hukum yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi, dan ketidakadilan yang tertinggi adalah ketidakpastian hukum yang tertinggi, katanya. Jadi memang begitu ya Pak, bahwa terlalu ketat hukumnya, terlalu pasti hukumnya, keadilan dan aspek sosial budaya tergerusi. Tapi kalau terlalu longgar juga nanti hukumnya terbengkalai. Jadi memang kalau kami lihat dalam proses waktu penanganan isu COVID termasuk juga vaksin itu, pendekatan sosial budaya harus balance dengan pendekatan legal. Tetapi kenapa ada isu mengenai sanksi misalnya waktu itu, mungkin kita bisa melihat aspek politiknya Pak waktu itu ya. Kalau kita baca Pak, sekitar bulan-bulan November, Oktober, November, Desember itu banyak demonstrasi ya Pak. Jadi ada kesan yang melakukan sanksi pertama itu Jakarta kan Pak, melalui ketentuan Perda Jakarta, Pak. Nah, kayaknya aspek politiknya ini mempengaruhi Pak. Itu jadi memang dalam suasana waktu itu rapat itu ada aspek yang sanksi ini menjadi sangat kental, aspek pidana ini jadi sangat kental. Nah, kalau misalnya sosial budaya, saya katakan sosial budaya itu memang sebaik-baiknya penanganan itu lebih baik adalah sosial budaya, Pak. Tetapi saya mau katakan juga, Pak, contohnya Cina dengan Vietnam bisa maju, bisa bagus penanganannya karena hukumnya kuat, Pak, karena kontrol politiknya kuat. Jadi dengan kata lain, sosial budaya dengan politik itu memang harus balance semua. Jadi makanya nanti, tapi saya dapat menangkap apa yang Bapak sampaikan, nanti dalam rapat-rapat misalnya, ini sebetulnya bukan forum resmi ya, jadi saya nanti akan menjadi masukan buat saya, bahwa sosial politik itu coba ditekankan di dalam program-program pemerintah termasuk juga vaksin. Kalau kita lihat di dalam dokumen sekarang kan vaksin sangat tipis ya Pak, very thin gitu mengenai pendekatan sosial budaya. Nah mengenai IPR, menurut saya ini PR kita bersama, vaksin untuk yang vaksin merah putih, itu saya pernah bertanya kepada Ketua Eijkman dan juga kepada Prof. Kepada Eijkman, Pak, saya tanya kepada mereka bagian mana yang akan kita patenkan, apakah ada paten atau tidak. Nah, untuk ini nanti kita bahas bersama ya Pak, mungkin tidak di forum ini, karena banyak info yang agak sulit untuk di-share. Yang menjadi pertanyaan lagi adalah, tadi belum ada yang menanyakan sih sebetulnya, apakah dari vaksin-vaksin itu semua melakukan pendaftaran paten atau tidak? Itu kan menjadi pertanyaan. Sebetulnya semuanya punya pendaftaran paten, tetapi yang paling generous, yang paling baik itu adalah Sinovac, Pak. Di dalam kontrak Sinovac itu mereka tidak terlalu ketat isu IPR-nya, bahkan mereka menyebut akan membantu dalam proses pengembangan vaksin Indonesia. Jadi ahli teknologi. Kalau kontrak-kontrak yang lain, ke laut deh Pak. Nggak ada yang namanya transfer teknologi itu. Jadi yang paling baik itu adalah, yang paling generous itu adalah Sinovac. Makanya memang saya bisa mengerti juga kenapa Pak Terawan lebih setuju dulu yang lain. Coba kita lihat dalam sejarah. Dalam sejarahnya Pak Terawan itu lebih setuju dulu yang Sinovac kan. Karena memang lebih generous, lebih mudah di-approach dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang lain. Dengan kata lain, sambil penutupan, saya mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, walaupun mungkin pembahasan kita kompleks, bukan saja soal IPR, tetapi juga isu yang lain, tetapi intinya adalah balance, pendekatannya baik itu di dalam IPR, juga di luar IPR, harus balance, dilihat faktor sosial budaya juga, tetapi intinya dari pembicaraan vaksin kita akan bicara ke dalam mengenai pengembangan industri nasional, bagaimana IPR bisa mengembangkan industri kesehatan nasional, bukan saja vaksin, tetapi juga obat dan alat kesehatan. Dan kita akan bicara di level internasional, bukan saja mengenai aspek bagaimana mendapatkan vaksin, bagaimana kita melakukan riset development bersama melalui WHO, tetapi juga persoalan bagaimana mengubah sistem IPR, mengubah hukum kekayaan intelektual internasional untuk menghadapi pandemi-pandemi berikutnya. Jangankan memang bicara 5 atau 10 tahun, saat ini ataupun misalnya untuk besok saja memang kita akan susah. Tetapi saya sih selalu percaya bahwa kita akan bisa membuat peradaban manusia itu akan selalu berkembang. Apapun persoalannya, Perang Dunia Kedua kita pernah bisa lewati, kenapa pandemi ini tidak bisa kita lewati, dan disinilah dibutuhkan para pakar-pakar kekayaan intelektual, termasuk kayak Pak Jamal, Bu Katarina, lalu Pak Adrianus dari universitas,
untuk memberikan ide-ide juga bagi pengembangan hukum internasional dan hukum kekayaan intelektual dalam penanganan isu pandemik. Mungkin kita bicara aspek administrasi negara, mungkin kita bicara mengenai aspek organisasi internasional, ataupun kita bicara aspek hukum internasional secara umum. Dan nanti untuk minggu depan kita akan bicara mengenai FTA ya Pak. Karena ini FTA, Bapak dan Ibu sekalian, ada kaitannya dengan pandemi. Misalnya saya contohkan ada beberapa usulan perpanjangan paten. Apakah kita terima isu perpanjangan paten? Bagaimana ketentuan mengenai compulsory license, government use, bagaimana kita mengatur mengenai dual provision, melakukan inovasi di dalam FTA ataupun di dalam PTA yang lain-lainnya, dengan contoh beberapa misalnya CPTPP, PPP, Trans-Pasifik, ataupun misalnya Amerika dengan Cina. Itu adalah contoh-contoh menarik. Dan yang terakhir adalah RCEP. Itu juga adalah contoh menarik bagaimana isu kesehatan dibahas di dalam perundingan perdagangan bebas, khususnya chapter on IPR. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada saya salah kata, tidak berkenan, ataupun misalnya ada isu yang masih butuh klarifikasi, saya terbuka, nanti kita bisa japri-japri. Thank you Bapak dan Ibu sekalian, Bu Katarina, terima kasih. Terima kasih Pak Erik sekali lagi, senang sekali mendapatkan pemaparan dari Bapak, bagus sekali, semuanya fresh. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam Pak Erik, selamat malam Pak Jamal, semuanya, mahasiswa semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, Mangga.